Halo Sobat Beranda Akademisi, berjumpa lagi dalam acara kali ini. Saya yang memandu untuk obrolan kita pada hari ini, saya Nawan. Dan saya juga sudah membawa seorang narasumber yang menurut saya sangat berkompeten, seorang akademisi yang cukup dikenal di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya pada khususnya, yaitu Bapak Dr. Andes Tampung Saman M.Lib. Betul ya penyebutannya? Betul. Pak Tampung ini adalah salah seorang akademisi yang sudah senior, cukup lama juga berkecimpung di dunia internasional juga. Kenapa saya sebut dunia internasional? Karena memang banyak kolega-koleganya yang orang-orang asing ya, Betul. Pak Tampung. Sehingga Pak Tampung ini jago bahasa Inggris, Pak ya? Ya, memang saya dosen bahasa Inggris. Dosen bahasa Inggris, betul, luar biasa. Karena kalau tidak salah kemarin saya juga sempat Pak Tampung itu bilang bahwa kesulitan orang berbahasa Inggris itu karena terpengaruh strukturnya, kemudian bagaimana gramernya dan lain-lainnya. Padahal bahasa itu sebenarnya habit, Pak ya? Betul. Ya? Jadi secara teoritis ya, language is a set of habit. Artinya bahasa itu adalah rangkaian kebiasaan. Nah, bagaimana kita mengembangkannya? Dengan cara-cara membiasakan. Membiasakan mendengar, membiasakan berbicara, membiasasakan menulis, dan membiasakan diri untuk membaca. Dan beruntungnya Bapak dulu tahun 92 itu melanjutkan studi di Wales University UK. Di UK ya? Ya, di Inggris ya. Sehingga habitnya di sana tentu saja berbahasa Inggris ya. Betul. Jadi habit itu semakin berkembang. Nah, ini yang sulitnya di sini, Pak. Bagaimana nih kita, terutama anak-anak generasi muda di suatu universitas besar seperti ini yang memang tidak terbiasa dalam kondisi suasana atmosfer akademik yang berbahasa Inggris nih. Betul. Gimana menurut Bapak? Nah, saya melihat begitu. Jadi terutama di Indonesia nih ya. Kalau di Indonesia itu kan kurikulum bahasa Inggris itu kok baru diterapkan di SMP. Di SMP ya? Di SMP. Padahal kalau teori bahasa saya katakan tadi, language is a set of habit. Semakin cepat dibiasakan bahasa Inggris, as soon as possible, semakin bagus penguasaan bahasa Inggris orang. Sejak bayi, bahkan sejak di dalam kandungan. Itu prinsipnya begitu. Karena bayi itu mendengar orang tuanya berbicara. Betul. Dia dengar, oh begini. Makanya saya katakan sama mahasiswa saya, pada suatu saat Anda pergi ke Papua Nugini ataupun ke Irian Jaya, siapa tahu kamu kawin di sana, aku bilang kan, kamu orang Dayak. Jangan heran kalau anakmu nanti bisa berbahasa Irian Jaya, karena dari kecil dia mendengar bahasa Irian Jaya. Bahasa itu. Iya. Nah, itu. Nah, sekarang apakah teori itu dipakai? Ini yang tidak dipakai oleh para pengambil keputusan. Harusnya Menteri Pendidikan mengetahui itu. Oh, bahasa itu sejak kecil harus dibiasakan. Jadi kurikulumnya sejak kecil, dari SMP atau dari SD, dari TK pun perlu kita biasakan itu. Nah, ini. Menurut Pak Tampung ini ya, sebagai orang yang memang berkecimpung di dunia bahasa ini, terutama bahasa Inggris, ini bagaimana Pak dalam akhirnya dia meningkatkan kapasitas kita sebagai orang lokal yang bisa berkomunikasi dengan orang luar. Keuntungannya apa sih sebenarnya bagi kita dan bagi daerah kita? Ya, jadi bahasa Inggris seperti yang kita kenal semua orang kenal, bahasa Inggris bahasa internasional. Kata lainnya bahasa Inggris itu bahasa teknologi. Atau sekarang juga bahasa ekonomi. Atau bahasa politik. Nah, kalau orang menguasai bahasa Inggris, dapat dikatakan orang menguasai banyak ilmu, banyak disiplin ilmu. Karena bahasa Inggris itu dipakai oleh semua ilmu. Nah, semua ilmu itu ya? Semua ilmu. Begitu dia menguasai bahasa Inggris, dia bisa mengerti ilmu hukum, dia bisa mengerti ilmu pertanian, dia mengerti ilmu ekonomi. Karena hampir semua jurnal-jurnal di luar itu internasional semuanya berbahasa Inggris pengantar. Betul. Begitu dia menguasai bahasa Inggris, apapun dia bisa pahami. Kalau dia punya minat misalnya. Ada banyak contoh mahasiswa kita yang bahasa Inggris yang sekarang itu dia menguasai suatu kegiatan ekonomi lokal. Sebenarnya dia harus jadi guru, tapi dia menjadi pemicu pembangunan ekonomi lokal, local livelihood. Dulu dia mahasiswa kita, sekarang dia berkembang menjadi pengembang kerajinan
anyaman rotan. Anyaman rotan. Loh kok bisa? Harusnya jadi guru. Enggak, saya enggak Pak katanya. Karena saya belajar bahasa Inggris di Inggris. Nyambungnya sampai ke situ Iya, ya? nyambung. Akhirnya apa? Dia terkait kepada isu global sekarang, yaitu karbon storage. Kenapa? Karena rotan itu hidup di hutan. Tanpa hutan, rotan tidak bisa hidup. Maka dia pun memelihara rotan. Dan di hutan. Dengan demikian dia memperoleh dana internasional pemeliharaan hutan. Carbon storage. Jadi dapat keuntungan dari rotan, dapat keuntungan dari menjaga hutan. Betul. Karena berhubungan juga dengan penguasaan bahasa Inggris. Siapa nyangka kan? Betul. Siapa sangka dia bisa berkembang lebih jauh. Ini saya juga mendengar cerita dari masa Pak Tampung gitu ya, sebagai seorang akademisi itu sering menemani ataupun dalam tanda petik menjadi guide kepada orang-orang peneliti-peneliti asing yang datang ke sini. Menurut Pak Tampung setelah melihat mereka yang datang ke sini, para peneliti, para researcher itu, bagaimana sebenarnya pandangan mereka terhadap kondisi kita, terutama orang-orang lokal, kemudian environment kita, kemudian tempat mereka meneliti itu seperti apa? Apakah mereka hanya mendengarkan dari guide yang disampaikan oleh Pak Tampung atau memang mereka langsung melihat kenyataan di lapangan atau seperti apa? Iya, jadi begini, pengalaman saya sebagai guide dan juga pemandu dari para peneliti asing sejak tahun 97-98 sampai tahun 2016 kalau nggak salah. Itu kita di Simtrop itu, Center for International Cooperation in Management of Tropical Peatland. Punya Universitas Palangkaraya? Punya Universitas Palangkaraya. Universitas Palangkaraya itu sudah go internasional. Sejak lama. Harusnya kita pertahankan sekarang. Nah, para peneliti itu banyak dari berbagai negara. Dari Inggris, dari Jepang, dari Nederland, dari Prancis, dari Belanda, dan seterusnya. Mereka pergi ke alam kita, mereka bilang, kalian harus bangga punya alam seperti ini. Kalian harus bangga? Iya, kalian harus bangga dan harus dipertahankan bagaimana caranya. Nah, ini sebenarnya harus kita tangkap dengan potensi kita ini. Yang bisa berbuat lebih jauh dan lebih banyak itu yaitu keterlibatan kaum akademisi yang punya skill, yang punya ilmu, yang punya kemauan untuk terlibat dalam mempertahankan situasi kondisi lingkungan kita secara alami dan sekaligus merupakan sumber pendapatan daerah, sumber mata pencaharian lokal. Ini luar biasa, apalagi ini kalau apa yang dilakukan oleh Pak Aswin sekarang di NRS itu memelihara hutan. Sebenarnya itu sudah kita lakukan sejak dulu. Tapi itu sekarang itu merupakan cara yang modern. Untuk carbon trading. Untuk carbon trading itu. Dulu kita memelihara hutan, ada hutan tertentu nggak boleh kita tebang. Itu namanya hutan pahewan. Itu nggak boleh ditebang. Wah, tumbuh dengan subur. Di bawahnya pun ada banyak hewan-hewan. Nah, sekarang pun ada pola seperti itu supaya jangan ditebang, pelihara. Dana internasional mengalir. Supaya masyarakat menjaga. Diberi kompensasi, siapa yang melihara hutan diberi mata pencaharian yang lain. Misalnya beternak, misalnya pelihara ikan, berkebun, bina lingkungan itu. Bina lingkungan. Nah, hal seperti inilah yang seharusnya kita adopsi. Walaupun perkembangan teknologi itu mempengaruhi budaya kita. Itu tidak bisa kita pungkiri. Budaya luar masuk itu bagaimana bisa kita halangi. Yang penting kita itu bisa mengadaptasi, mengadopsi, mengadjust, menyesuaikan diri dengan perkembangan. Pak Tampung kan sebagai seorang akademisi melihat semangat daripada anak didik kita ini terhadap lingkungan ini. Khususnya di daerah ini. Walaupun memang kebanyakan mahasiswa-mahasiswa ini kan tidak hanya orang lokal tapi betul. Banyak juga dari orang dari luar. Tapi kan tetap saja kita orang Indonesia gitu. Betul. Harus ditanamkan bahwa environment itu adalah sesuatu yang penting untuk dijaga. Ini bagaimana sih peran kita sebagai seorang akademisi, kemudian bagaimana mahasiswa itu kira-kira peduli nggak sih sebenarnya mereka ini? Paham nggak sih sebenarnya? Atau
habis waktunya untuk bermain Iya. gadget, Ya, media atau apa. sosial Iya, itu. media sosial dan lain-lain. Ya, memang itu apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Nawan ini betul. Sekarang banyak pemuda-pemudi kita, generasi muda Dayak ini terlena oleh perkembangan teknologi, terutama media sosial yang mereka punya, yang di tangan ini saja sudah membuat mereka terlena. Nah, ini permasalahan yang kita hadapi. Nah, sebenarnya kita tidak harus terlena di sana. Kita bisa pakai itu teknologi untuk memodifikasi bagaimana kita bisa mempertahankan sosial budaya kita, lingkungan kita dengan cara itu. Nah, kalau kemarin saya itu kan mengajar speaking. Karena saya terlibat di proyeknya Simtrop. Ya. Jadi saya mengambil topik-topik pembicaraan itu dari alam. Saya berbicara tentang rotan, saya berbicara tentang hutan, berbicara tentang air, berbicara tentang ikan. Nah, ini semua harus kita angkat sebagai isu yang perlu kita beritahu kepada mahasiswa ini, supaya mereka care. Oh, ini ada ikan ini di Kalimantan ya. Oh, ini ada hutan ini yang gunanya ini. Oh, ini ada rotan yang potensinya luar biasa di Indonesia. Nah, sekarang rotan kita berlimpah dibuang begitu saja. Siapa yang care? Gak ada. Tapi kalau kita mau bangun dia keprihatinan itu di mahasiswa itu, suatu saat mereka bangkit seperti yang saya katakan tadi. Ada yang mengembangkan usaha rotan itu secara tradisional dan sudah berkembang secara internasional. Sudah ada sukses story-nya ya? Sudah ada sukses story-nya. Nah, ini yang perlu diangkat. Itu mahasiswa itu berasal dari Puruk Cahu. Dari Puruk Cahu. Dari Puruk Cahu. Memang orang lokal ini ya? Orang lokal. Dia sekolah S2 di Inggris. Di Inggris ya. Iya. Itu. Artinya memang Pak ya, kalau kita melihat menurut Bapak tadi bahwa orang-orang luar itu sebenarnya peduli ya sebenarnya dengan kita ya, terutama juga masalah environment ini. Iya, betul. Betul Pak ya, kalau betul. Bapak lihat. Jadi tidak ada yang istilah orang luar itu yang ingin mengambil alam kita atau apa, betul ya Pak ya? Betul. Jadi begini, lingkungan kita, makanya kita menjadi sorotan nih. Di mana sih yang banyak hutan? Akhirnya mereka pergi ke Kalteng. Karena di Kalteng ini relatif masih banyak hutan. Terkait isu karbon itu tadi. Betul. Nah, emisi karbon itu harus ditanggulangi oleh masyarakat internasional. Karena apa? Rusaknya udara itu kan akan mempengaruhi kesehatan seluruh masyarakat dunia. Betul. Dan dunia care sekali memperhatikan itu, sehingga mereka membuat program itu tadi. Betul. Program bagaimana mencegah emisi karbon. Program bagaimana mengembalikan hutan ini supaya menjadi penyerap ekosistem yang baik, habitat yang baik. Ya, yang bisa mengeluarkan udara segar. Di mana bisa? Oh, di Kalteng ada masih banyak. Mari. Nah, itu. Tapi kita tidak bisa menutup mata juga bahwa di tempat kita ya masih terjadi gitu ya, ataupun memang sampai sekarang itu yang masalah di perkebunan, masalah di pertambangan. Ini yang kadang-kadang agak bertolak belakang dengan pemerhati lingkungan. Betul. Jadi, nah ini solusinya kira-kira bagaimana? Karena kan kita, Pak Tampung, saya juga seringkali jalan-jalan Pak ya, bahkan ke ujung Kalimantan itu yang seharusnya tidak mungkin banjir. Ya, sekalian banjir. Di atas bukit gitu ya. Kok bisa banjir? Kerendam air, ya. Iya. Betul. Jadi memang, masyarakat internasional itu sekarang sudah berpikir lebih jauh dari kita. Karena mereka ekonominya sudah mapan. Kita, ekonomi kita masih berkembang. Sehingga apapun yang bisa mengembangkan ekonomi itu, baik berupa pertambangan, baik berupa perkebunan, itu masih harus digarap nih tempat kita. Nah, masyarakat Indonesia terdorong untuk bagaimana mengembangkan ekonomi, kadang-kadang lupa bagaimana lingkungan ini bisa dipertahankan demi ekonomi itu sendiri. Harusnya habis-habisan dieksploitasi. Dieksploitasi. Nah, ini kan secara tidak sadar orang Indonesia sendiri menghancur dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu kita sadarkan kepada pemerintah Indonesia, terutama kita orang-orang akademis ini. Nah, sekarang kan kita punya ICDN. Itu peranan penting itu ICDN. Apa itu ICDN itu? ICDN itu Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional. Dayak punya cendekiawan luar biasa nih.
orang-orang pintar, Orang-orang suku Dayak pintar, kita gerakkan ini. Nah, ini luar biasa. Yang bergerak di lingkungan, ayo. Yang bergerak di pendidikan, ayo. Nah, Saatnya peduli ya. saatnya kita harus peduli sekarang. Kapan lagi? Jangan sendiri-sendiri. Oh, harus bekerja sama. Iya. Harus kerja Karena sama. kalau saya lihat Pak, memang ada kecenderungan kita itu akhirnya menjadi makhluk yang individualistis. Betul. Padahal kita ini sebenarnya kodratnya adalah makhluk sosial, Iya, saling terkait. saling terkait. Tapi karena ingin mungkin dalam tanda petik ada keserakahan sehingga kita tidak memikirkan juga ya Benar. saudara-saudara kita yang lain. Benar. Sehingga ini menjadi dampak yang berat juga seperti kata Pak Tampung tadi, terutama kita orang-orang lokal, orang-orang Dayak yang memang bukan mungkin dari tingkat pendidikannya juga rendah, iya. tidak sekolah dan lain-lain. Akhirnya yang tadi ada istilah tempun petak Menanasare. Nah, itu coba bisa dijelaskan itu Iya, gimana itu? nah, orang Dayak punya proverb. Orang Inggris bilang itu proverb. Yep. A very useful expression to show the situation and condition Yes. Of certain groups of people, right? Di dalam bahasa Dayak ada istilah tempun petak menanasare. Tempun petak menanasare. Iya, artinya apa? Orang Dayak itu sebenarnya punya sumber daya alam, baik dia berupa tanah dan air dan tanaman yang tumbuh di atasnya. Mereka itu punya, ya. Dan itu sangat potensial untuk pengembangan ekonomi sebenarnya. Iya. Tapi pada suatu saat mereka seakan-akan tidak punya itu Iya. dan mengalami kemiskinan. Iya. Miskin di tanah Miskin sendiri. di tanah sendiri. Nah, lalu apa ceritanya? Maka istilah itulah tepat menggambarkan hal itu. Kita punya tanah kok berladang di pinggiran. Ya, malah tidak bisa kita manfaatkan. Malah tidak dimanfaatkan. Ya. Gitu. Orang tuan di tempatnya sendiri kok. Iya. Kok malah orang lain yang berkuasa. Iya. Kan gitu. Iya. Ini permasalahan harus kita jawab nih. Kenapa sih? Iya. Ada apa ini? Ada sesuatukah yang bisa kita lakukan? Iya. Pertanyaan ini harus dijawab oleh ICDN. Iya. 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 Betul. Gitu. Teman-teman ICDN bisa mendengar ya. Iya. Ini dia. Jadi kapan lagi? Jangan ditunggu sekarang. Do it today, kata orang Inggris. Don't delay. Don't delay. Don't delay. Ya. Lakukan sekarang. Jangan menunda-nunda. Ya. Nah. Waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas, seperti kata Pak Aswin tadi. Ada orang, ada waktunya. Iya. Ada waktu, ada orangnya. Iya. Nah, itu. Ya. Dan sementara dunia ini kan selalu bergerak nih Pak. Bergerak. Lingkungan kita juga selalu semakin habis. hutan semakin menipis. Iya, Kapan menipis. lagi? Don't delay, betul. Betul. Nah, jadi sekarang tepat waktunya. Ini saya sangat senang dengan Pak Dr. Nawan ini, kreatif ini. Ini media sosial ini sangat dimanfaatkan secara efektif. Iya. Untuk kaitannya bagaimana kita harus mengembangkan, membangkitkan kesadaran masyarakat orang Dayak untuk berkembang. Nah, terkait dengan generasi muda kita, Pak. Kita sebagai orang-orang tua ya, yang mungkin memiliki anak, cucu, mengharapkan bahwa generasi-generasi penerus, terutama orang-orang lokal, suku-suku Dayak, ya kan, itu juga mempunyai kesempatan ataupun peluang membangun daerahnya. Kemudian juga mendapat good education seperti itu. Nah, kira-kira menurut pandangan dari Pak Tampung sebagai seorang akademisi, bagaimana sih Pak pendidikan kita, terutama orang-orang Dayak ini? Yang saya dengar memang kebanyakan teman-teman orang-orang yang Dayak yang dari pelosok itu ataupun dari desa-desa agak malas untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jangankan kuliah di daerahnya. Apalagi yang ke luar negeri nggak ada terpikir gitu ya. Seperti Pak Tampung dulu 92 sudah ke Wales. Nah, ini suatu fenomena ini bagaimana? Apakah salah yang saya sampaikan ini atau gimana? Sangat betul apa yang dikatakan Pak Dr. Nawan ini. Luar biasa. Kondisi kita sekarang sangat memprihatinkan ya. Kita lihat pemuda-pemudi generasi muda kita di hulu sungai. Mereka terdampak oleh kemajuan-kemajuan zaman sekarang, media sosial, bahkan hal-hal yang negatif. Ya. Kita bisa sebut saja
pengaruh narkoba dan narkoba dan lain-lain. Adakah kita prihatin tentang itu? Ini salah satu hal yang harus kita prihatinkan. Nah, dari segi pendidikan, bagaimana supaya itu jangan terjadi? Di manakah peran kita? Ini satu ya. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya orang Dayak ini pasti bisa, semua bisa orang Dayak nih. Hanya tidak diberi kesempatan, tidak diberi kesempatan untuk berkembang ya. Nih, padahal orang Dayak itu tidak kalah nih, dari segi intelektualnya. Betul. Ya, banyak yang lulusan luar negeri itu, banyak yang profesor doktor itu, mau dikemanakan. Nah, jadi ini sebenarnya kita orang Dayak pun harus memikirkan hal-hal yang mendasar. Bagaimana orang-orang Dayak ini diberi kesempatan. Kalaupun kita berpikir nasional, boleh, bagus. Misalnya dalam suatu tes penerimaan mahasiswa. Betul. Semua orang berpikir nasional, bagus. Cuma, kalau orang Dayak ini kita samakan dengan orang-orang di luar sana, dari segi teknologi mereka ketinggalan. Terutama yang di hulu-hulu tadi ya. Untuk tes berbasis komputer saja, untuk tes saja nggak bisa. Kadang-kadang listrik nggak ada, listrik apalagi nggak ada. internet. Bagaimana mau menyamai teman-teman yang di Jawa misalnya? Nah, jadi mereka kalah saingan dari situ. Padahal otaknya nggak kalah tuh, nggak dikasih kesempatan. Nah, jadi maksud saya, bagaimana generasi muda ini kita beri mereka kesempatan, bagaimana mengembangkan mereka ini. Ya, adakah suatu kebijakan dari pemerintah daerah? Adakah suatu gerakan dari kaum intelektual yang memperhatikan, memberi kesempatan yang luas bagi generasi muda untuk berkembang, baik dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan? Tuh. Ini yang harus kita gerakkan nih sekarang ini. Karena betul. Ada juga program dari pemerintah daerah ini, kalau nggak salah yang baru-baru ini Pak, satu rumah ada sarjana gitu kalau nggak salah ya. Betul ya, itu menurut saya baik itu Pak ya. Baik ya, bolehlah itu kita terima itu, kita tangkap itu, positif ya. Seharusnya lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Agar semuanya kena. Iya, semua orang. Nah, jadi orang-orang Dayak ini harus dididik kembali bagaimana mengenal situasi kondisi daerahnya satu. Dari mana bisa? Dari kita-kita yang intelektual, dari kita-kita pemimpin daerah. Pemimpin daerah sendiri harus kenal kekuatan daerahnya. Kekuatan daerah. Daerah. Apa itu kekuatan daerah? Ya potensi sumber daya alamnya. Potensi budayanya. Ya potensi lingkungannya. Kita bandingkan Bali. Coba lihat Bali. Bali berkembang karena potensi budaya dan alam. Contoh, mereka menampilkan tari kecak menghadap matahari sunset. Satu sore 2 kali. Sekali nonton orang 1.000 orang. Every day. Ongkosnya, biayanya satu orang dewasa 150.000. Kali 1.000. Kali 2. Luar biasa. Seminggu berapa? Sebulan berapa? 10 miliar dari tari kecak aja. Disatukan budaya dengan alam. Bisa dijadikan kayak PAD itu ya, malah dari tari-tarian itu. Itu PAD itu. Luar biasa. Luar biasa itu. Bisa dicontoh itu ya. Iya, itu kekuatan mereka. Pemda itu melihat kekuatan itu. Betul. Sekarang kekuatan Kalteng apa? Ini harus kita kembangkan. Bisa duduk bareng antara pemerintah daerah, akademisi bersama-sama, mari. Para NGO gitu ya. Luar biasa. Seperti ICDN dan lain-lain. ICDN. Nih, kita mau kembangkan hutan adat misalnya. Itu hutan adat itu kita jadikan apa nanti di daerah sana? Kita buat apa? Ekoturism, pengembangan sumber daya alam setempatnya. Itu bisa. Pak Tampung, saya mau menyinggung sedikit. Kita kan mungkin dalam waktu dekat akan ada beberapa event ya. Yang pertama adalah rencana untuk napak tilas di Tumbang Anoy. Daerah Tumbang Anoy. Kemudian yang kedua adalah World Indigenous People yang akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Ini menurut Pak Tampung, ini bagaimana ini? Apakah ini memang suatu kegiatan yang positif atau bagaimana? Ini sangat positif. World Indigenous People itu artinya orang pada saat itu melihat bagaimana orang-orang asli setempat. Kondisi situasinya bagaimana? Bagaimana orang asli setempat itu bisa berperan, bisa turut serta dalam pembangunan.
Juga apa tadi itu napak tilas tumbang Hanoi. Napak tilas tumbang Hanoi itu ada sejarahnya. Kenapa harus dinapak tilas? Karena di tumbang Hanoi itu terjadi dulu perdamaian. Antar suku Dayak sendiri yang berperang saudara, ya, yang istilahnya itu saling menganyau, saling potong kepala. Kita bisa bayangkan sama saudara kok potong kepala. Ini kan situasi kondisi yang sangat chaos itu. Nah sekarang kita ingin perdamaian itu kita lanjutkan untuk tujuan positif, sangat positif. Bagaimana kok bisa terjadi perdamaian? Nah ini, sementara di dunia sekarang perang terus nih. Betul. Yang di luar sana. Mari kita contohkan perdamaian yang ada di Kalimantan. Perdamaian ini menjadi perdamaian dunia yang kita inginkan. Dari daerah ke nasional, dari nasional ke internasional. Nah itu. Bahkan ini kita undang ini dari negara-negara luar negeri, internasional ya. Untuk melihat bagaimana perdamaian dunia sebenarnya. Luar biasa. Ini yang kita ingin lakukan di napak tilas tumbang Hanoi ini. Cukup menarik pembicaraan kita pada hari ini dan tidak terasa waktu kita juga cukup lama berjalan. Terakhir, Pak Tampung sebagai seorang akademisi yang sudah lama malang melintang di dunia pendidikan, dunia internasional juga, pesannya kepada masyarakat lokal, kemudian juga kepada para mahasiswa, mahasiswi, para pelajar yang ingin dalam tanda petik melanjutkan edukasi ke luar negeri dalam mungkin mencari penghidupan yang lebih baik. Mungkin ada pesan-pesan tersendiri. Pesan saya untuk masyarakat lokal bahwa marilah kita sadari bahwa Provinsi Kalimantan Tengah punya potensi yang luar biasa. Punya sumber daya alam yang luar biasa yang bisa kita pertahankan. Hanya sekarang bagaimana kita mengadjust program-program yang ada secara internasional. Demi mempertahankan keberadaan lingkungan kita untuk mata pencaharian lokal, bahkan mata pencaharian kita secara nasional. Nah, itu satu. Kemudian para mahasiswa, mari para mahasiswa ini menyadari bahwa mereka itu adalah calon pemimpin masa depan. Dan mereka harus paham bagaimana kearifan lokal kita, sumber daya lokal kita ini bisa kita kembangkan. Bisa kita berdayakan sesuai dengan perkembangan dan teknologi yang ada. Kuncinya apa satu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Jadi saya selalu katakan dalam kuliah saya itu, ingat, Anda menjadi pemimpin masa depan. Kalian sadar tidak? Ada yang bilang belum sadar, Pak. Kalau nggak sadar, saya bilang saya berseloroh. Mari kita pergi ke Danau Sadar. Mandi, saya bilang. Itu hanya proverb, hanya permainan kata. Orang bahasa kan bermain kata. Nah, itu satu. Supaya mereka tidak uprooted. Mereka harus paham situasi kondisi budaya kita, potensi alam kita, sehingga mereka berkembang dari sana nanti. Supaya tidak uprooted, saya bilang. Apa itu uprooted, kata mereka? Kata dasar uprooted itu root, akar. Up itu atas, rooted itu uprooted menjadi kata kerja, tercabut dari akar budayanya. Don't be uprooted. Jangan menjadi tercabut dari akar budaya kalian. Kenali budaya kalian sendiri. Pakai itu menjadi kekuatan, saya bilang. Itu dia. Mantap. Kata-kata penutup yang luar biasa dari Pak Tampung. Mungkin pembicaraan kita akan kita sambung di lain waktu. Boleh. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Tampung yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada hari ini, mengangkat tentang bahasa, pentingnya bahasa, isu budaya, environment, dan juga hubungan kita dengan dunia internasional. Terima kasih Pak Tampung, semoga Pak Tampung selalu dalam keadaan sehat, kemudian juga bisa terus berkiprah di dunia akademisi dan mencerdaskan kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah pada khususnya. Oke, terima kasih juga Pak Dr. Nawan, melalui kreativitas seperti ini, Pak Dr. Nawan punya kontribusi untuk pengembangan dan pembangunan daerah. Amin. Terima kasih Sobat Beranda Akademisi. Kita akhiri pembicaraan hari ini. Salam.